Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa ini. Sahabat, tapi sahabat baru kenal, cuman kayaknya sudah dekat sekali nih. Yaitu dengan Pak Anton. Pak Anton Sujarwo, beliau seorang kepala teknik tambang dari perusahaan PKP2B yang ada di Sumatera, Bang ya? Dari Ya, Sumatera. Dan beliau pun juga sudah membuat buku yang bagi saya sangat inspiratif sekali, yaitu Dari Titik Nol. Mungkin nanti teman-teman juga bisa membeli bukunya, luar biasa nih, motivasi kita sebagai seorang pekerja, dan kita juga harus punya mindset sebagai seorang wirausaha. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol sedikit santai dengan, saya nyebutnya Bang ya, Bang Anton. Bang, gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah kabar baik. Kang Denny, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini posisi di mana, Bang? Ini di teras rumah. Ini enggak kopi, saya tak kira tadi ngobrol santai ya. Aduh, kalau kayak gini saya ganti baju dulu ini. Nggak apa, santai aja ini. Ya, baik, baik. Bang, berarti belum ini ya, belum masuk ke kantor ya? Kalau kantor kita selama ini apa? Work from home. Oh, Iya, baik. Berarti masuk keluar gitu ya, keluar masuk ya? ya. Ya. Baik, baik, Bang Anton. Ini menarik sekali nih, mungkin bisa diceritakan secara sekilas proses bisa seorang KTT yang jadwalnya begitu padat dan sibuk dengan aktivitas kerjanya bisa menulis buku yang sangat inspiratif dari titik nol. Mungkin bisa dikisahkan seperti apa, Bang Anton? Baik, terima kasih Kang Denny. Eh, Selamat siang, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Jadi memang benar kan, kepala teknik tambang itu jadwalnya sangat padat, tugasnya sangat padat. Kang Denny juga tahu, sama-sama tahu, tanggung jawabnya melekat. Walaupun kepala teknik tambang tidak ada di lokasi, itu hanya raganya aja yang tidak ada di sana. Tapi jiwanya, tanggung jawabnya tidak berkurang 1% pun, begitu Kang. Nah, terus bagaimana kaitannya kok bisa nulis buku? Nah, ini sebenarnya bermula dari buku juga yang kebetulan waktu itu saya pernah baca buku, dan bukunya judulnya Unlimited Power dari Anthony Robbins. Kalau teman-teman pernah bacanya, buku itu sangat sangat fantastis. Judulnya ya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan kekuatan tanpa batas. Ini waktu saya sering-sering posting di awal sering posting tentang sekilas-sekilas quotes dari buku Unlimited Power itu banyak pertentangan karena kok manusia itu ternyata kenapa punya kemampuan tanpa batas. Kemudian yang kedua, manusia itu bisa semua melakukan apa yang mereka inginkan. Manusia itu memiliki otak yang super canggih. Manusia itu bisa mencontoh, meniru apapun, kapanpun dengan cepat semuanya. Jadi buku yang sangat powerful. Nah, kita tahu bahwa dalam pembelajaran Edgar Dale, itu kerucut pembelajarannya membaca itu kan kerucut paling bawah, itu 10%. Jadi dalam 2 minggu seseorang itu belajar sesuatu, grafik urutan paling bawah itu adalah membaca. Mereka hanya mengingat 10%. Nah, jadi buku Anthony Robbins itu bagaimana supaya bisa menjadi 90%. Kan kalau di Edgar Dale itu yang urutan yang paling atas itu adalah mensimulasikan atau mempraktekkan langsung. Ya kan? Nah, itu. Jadi saya kombinasikan, setelah satu bab selesai, catat, ambil intisari, praktek. Jadi kan bergabung antara yang mensimulasikan, yang dikerucut puncak, sama yang paling bawah, itu lebih kurang persennya 90%. Nah, udah tahu, kemudian terkait buku juga yang dari Adam Khoo, yaitu apa namanya, strategi-strategi jitu dalam mencapai apapun yang kau inginkan. Di situ disebutkan bahwa bermula dari passion. Ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa saya ini orangnya senang baca buku Dahsyat. dari dulu ya. Jadi kalau sebagai seorang kepala teknik tambang di LV itu ada buku pengembangan diri selalu saya selipkan. Dan juga kalau sebagai seorang kepala teknik tambang, saya itu jarang di kantor, sebenarnya di lapangan. Di lapangan ngobrol sama pengawas, checker semua sambil melihat aktivitas. Kalau udah dirasa selesai sekeliling, cari tempat teduh,
apa namanya, sopir silahkan, dia mau istirahat, mobilnya dibawa sama driver, saya cari tempat teduh, saya baca sambil apa namanya, HP kan aktif karena kita sekali-sekali lagi sekali aja ke kantor. Karena apa? Kepala TNI kan punya tugas administratif. Kalau ada pasien-pasien dari departemen lain mau minta tanda tangan, arahan, masukan, selesai. Saya bikin jadwal jam sekian sampai jam sekian ya kalau mau koordinasi administrasi. Tapi kalau yang sifatnya urgent tidak dibatasi. Tapi kalau sekedar administrasi ada jamnya. Nah, seperti itu. Terus ke lapangan baca, merenung lagi, oh passion saya ini apa sih yang dari kecil. Karena kalau kepala TNI Tambang ini kan nggak mungkin dari kecil saya kenal kepala TNI Tambang, jabatan ini kan, pekerjaan ini. Ternyata ingat waktu SD dipuji sama guru kalau mengarang itu bagus sekali katanya. Walaupun mengarang waktu itu kerjaan libur sekolah, misalnya libur tempat nenek, kakek, bagus sekali. Nah, saya mulai nulis. Apa nggak saya coba? Apakah Bapak akan ajukan pertanyaan? Di situ disampaikan oleh Adamku, ajukan pertanyaan. Apa sih yang kau inginkan? Apa sih yang engkau kerjakan hal tersebut yang tanpa dibayar pun engkau mau mengerjakannya dan malah senang. Itulah yang namanya passion dan hobi. Engkau mau mengerjakannya tanpa dibayar dan engkau senang. Sudah nggak dibayar senang. Kalau kepala TNI Tambang nggak mungkin saya hobi kan. Kalau nggak dibayar, wah nggak mungkin kita kan. Ini apa kan? Saya cari-cari, mulai melukis, menggambar. Saya pernah juga waktu SD tadi mengarang tadi. Cenderungnya senang bercerita, menulis. Mulailah coba-coba nulis di kertas, di HP, WA, sharing ke grup SMP, grup SMA, kan, grup angkatan, grup keluarga besar. Mau masa bodoh, mau mereka tanggepin setuju nggak setuju kan, kirim latihan dulu, 1 paragraf, 2 paragraf. Kemudian setelah itu lihat di harian koran lokal, kebetulan di kantor kan langganan ada apa namanya, halaman rubrik suara pembaca atau juga kolom opini, ya kolom opini tepatnya. Wah ini apakah bisa saya nulis kayak gini? Mulai saya mikir, cobalah nulis dulu. Yang penting temanya waktu itu menjadi profit center, bukan cost center. Nah, itu berbicara tentang mindset seorang karyawan bahwa kita dipekerjakan oleh pengusaha itu agar menjadi profit center. Kita digaji untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, bukan membebani. Nah, apa sih tips-tipsnya, kiat-kiatnya, kemudian kriterianya di lapangan, kedua perbedaan tersebut itu saya tuliskan. Dan coba-coba cari di Google, di internet, nama pimpinan redaksinya. Cari-cari, say hello, segala macam, pendekatan lah. Akhirnya diterima. Nah, di situ sama PD kan, PD kita semakin meningkat. Nah, di buku Anthony Robbins tentang kekuatan tanpa batas itu sangat jelas sekali mengajarkan kepada kita tentang kekuatan fokus. Jadi otak manusia ini hanya bisa memikirkan satu kejadian dalam waktu tertentu. Kalau kita fokuskan, maka otak kita ini ibarat apa, kaca kaca pemanas yang waktu kalau ada sinar matahari kan ada kaca apa ya, kaca untuk surya kencana. Nah, kaca apa itu kan yang kalau di sinar matahari kita kumpulkan akan bisa membakar kertas. Iya. Nah, dengan prinsip itu, analoginya seperti itu, kalau kita fokuskan mulai kan, kalau saya nulis buku mulai, kenapa tadi mulai terasa, mulai mencoba untuk ngirim di WA, kemudian mulai mencoba untuk mencari, mengisi di harian Sumatera Express, yaitu koran lokal. Kemudian setelah itu mulai berpikir lagi, diarahkan bagaimana kalau menulis dalam bentuk sebuah buku. Kemudian diarahkan lagi temanya seperti apa. Kemudian di situ terus diarahkan. Jadi dengan saya juga penggemar bukunya Robert Kiyosaki seperti itu kan. Yang Robert Kiyosaki itu lebih ke mindset sama gaya penulisan yang saya baca. Jadi gaya bahasanya Robert Kiyosaki itu seolah dia itu apa namanya, selalu bahasanya itu dia melakukan kesalahan dan kemudian dia memperbaiki. Nah, intinya seperti itu di buku-bukunya itu. Jadi dari titik nol itu seperti yang bisa kita ada yang kalau sudah membacanya, di situ saya menuliskan semua, baik ada prestasi, ada kesalahan, semuanya saya tuliskan seperti itu. Kemudian memposisikan. Iya, siap. Izin Bang, ini sudah ada nih bukunya nih.
Ini mungkin sambil diceritakan juga, ini sebenarnya prosesnya berapa lama, Bang? Karena kalau dicerita ini kan, Abang ketika itu kan sempat pertama kali diceritakan bagaimana daftar kuliah, kemudian diterima di kampus, dan dengan modal 20.000, kemudian ke Banten, ke Kalimantan, dan sekarang jadi seorang KTT. Nah, untuk proses penulisan buku ini sendiri yang bisa dibilang menurut saya ini cukup tebal, ini berapa lama, Bang? Kira-kira bisa diceritakan? Kalau berapa lama penulisannya lebih kurang 1 bulan. Satu Cepat bulan sekali. itu, ya itu pun karena tidak full ya. Tahu sendiri Kang Denny ya, begitu kita ada tugas non teknis yang tidak reguler, ya terpaksa kita tinggal lah hobi kita yang nulis. Jadi sebenarnya yang penting kita memahami dulu konsep, Kang. Saya kan otodidak Kang nulisnya itu Kang, nggak kita ngikut pelatihan kan. Jadi yang pertama itu dengan mempelajari buku-buku yang kita baca, itu sudah kita mulai menebak, oh buku ini dia mulai berkisah dari sini ke sini arahnya, dimulai dari sini ke sini. Nah, saya juga seperti itu Kang. Saya berpikir awalnya apakah ini autobiografi murni atau diselipkan juga dengan motivasi, inspirasi, maupun juga kiat-kiat. Nah, jadi ingin sesuatu yang berbeda, Kang. Saya nggak mau terjebak dalam kebiasaan. Oh, kalau autobiografi kan ngapain digabungin itu? Ya, apakah ada larangannya? Sekarang pertanyaan kan seperti itu. Karena, jadi dari bab 1 sampai bab 3 atau bab 4 itu lebih kurang full mengenai tentang biografi. Kemudian bab selanjutnya tentang sudah menginjak tentang karyawan, kemudian di bab terakhir yang nanti ada trilogi tersendiri Kang untuk bab 10 itu sebenarnya semi autobiografi sudah, karena di situ sudah ada kiat-kiat, sudah ada campuran dari buku-buku beberapa motivator maupun panutan dunia yang kita selipkan di situ kan. Nah, seperti itu Kang. Jadi dan saya menulisnya itu Kang karena belajar dari buku Master Your Time, Master Your Life itu dari Brian Tracy. Brian Tracy sebenarnya manusia itu sama. Orang kaya, orang miskin, orang sukses, orang gagal, waktunya sama 24 jam. Permasalahan terletak pada mengefektifkan waktu. Anda sibuk bukan berarti Anda produktif. Nah, itu yang pesan inti yang dari buku itu. Jadi mulai dari situ saya mikir, kuadran 1. Kuadran 1 ini pekerjaannya adalah yang urgent dan penting. Nah, kuadran 2 itu pekerjaan yang penting tapi tidak urgent. Kuadran 3 itu pekerjaan yang tidak 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 penting tapi urgent. Kuadran 4 adalah tidak penting, tidak urgent. Kalau kita mau sukses, kita harus perbanyak di kuadran 2, yaitu tidak urgent tapi penting. Artinya apa? Perencanaan di situ. Tidak harus besar-besar tapi perencanaan. Kalau urgent dan penting itu kuadran 1, itu tugas kita sebagai teknik di situ. Dan kalau ditimbang-timbang, nggak mungkin dalam waktu 24 jam itu, oke, tanggung jawab lekat, tapi nggak mungkin full di situ 24 jam. Ada waktu-waktunya. Tergantung kita bisa membagi. Tadi kita sampaikan ke tim kita, saya kalau mau pekerjaan administratif, tanda tangan segala macam, ini dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau yang konsultasi teknik, yang sifatnya urgent, bebas 24 jam. Kalau yang sifatnya udah laporan bulanan, program bulanan, ada jadwalnya, tidak bisa sekonyong-konyong. Kemudian juga kalau ada permasalahan, bawakan dulu solusinya versi kalian seperti apa. Jadi bawa masalah, terus solusinya versi kalian seperti apa, baru kita diskusikan. Jangan murni masalah aja. Nah, jadi sudah dari situ ujung-ujungnya karyawan ini jarang yang datang, Bang, kepala departemen. Iya, iya. Kenapa? Karena ternyata katanya sudah ada Pak solusinya, jadi nggak perlu lagi. Nah, gitu kan. Iya, iya, iya. Baik. Jadi bisa melatih mereka juga untuk berpikir. Saya juga ujungnya waktu saya Bang, banyak kan itu Kang Denny, banyak waktu saya Kang. Banyak ini. Iya, iya, iya. Ini sebulan ini bukan waktu yang lama, Bang. Ini kan bisa dibilang sebentar untuk bikin sebuah karya yang bagi saya luar biasa sekali. Ini kan mencurahkan ide, mencurahkan pemikiran dan dibentuk dalam sebuah tulisan gitu. Apa sebenarnya yang memotivasi selain mungkin tadi ya buku-buku motivasi seperti dari Robert Kiyosaki, kemudian dari yang lainnya yang bisa mendorong istilahnya sampai sebulan jadi ini buku ini. Jadi kalau misi yang terdalam itu Kang, misi yang terdalam itu memang
manusia itu didorong oleh kekuatan misi, Kang Denny. Kalau yang teknikal itu hanya cara, kan? Misi itu melampaui apapun yang dia ada kepuasan tersendiri kalau itu dapat diselesaikan apapun itu, kan. Nah, misi saya ini pertamanya, kalau boleh bicara spesifik tentang kondisi diri saya sendiri, pada saat itu sempat sakit lah, kan. Sakit, saya kena diabetes, Kang. Jadi apa namanya, pola hidup yang dulu ketika jadi foreman sering di lapangan badan hitam, kan. Kemudian mengeluh, wah ini kepala teknik kalau ke lapangan jarang, kalau datang marah-marah, kan. Terus pas kita jadi kepala teknik pusing lagi, kan. Memang jarang ke lapangan tapi pusing. Nah, tapi ada pola lain yang saya dalam kesempatan ini berpesan kepada teman-teman sekalian, yaitu pola hidup tidak sehat. Makan apa namanya sembarangan, kemudian malas beraktivitas, sehingga tubuh kita ini punya batasan tertentu dalam bisa mengimbangi. Memang tubuh kita ini canggih, bisa memperbaiki apa namanya kerusakan sendiri. Tapi ada batas toleransi. Begitu kita hantam terus dengan makanan, malas olahraga, ruangan ber-AC, malas gerak, kemudian banyak pikiran yang tidak bisa kita maintain, kemudian manajemen emosi dan lain aspek-aspek lainnya. Saya kena diabetes waktu itu, kolesterol saya tinggi. Sempat masuk rumah sakit, dari situ meriset semua, Kang. Manusia itu memang kalau sakit itu akan meriset apa namanya pikiran mereka sendiri dari berbagai aspek, meriset kembali, wah ibaratnya kalau kita mau ke garis finish, kita ini melenceng. Nah, garis finish kita kan surga, kan. Tujuan kita ini kan surga. Insya Allah tujuan manusia itu, kata Ustadz Yazid Abdul Jawas, itu tujuan muslim itu surga. Kita melenceng, saya melenceng. Mungkin ada teguran-teguran selama ini yang tidak saya dengar, kan. Sehingga dipaksa harus balik. Nah, itulah bukti sebenarnya yang sang pencipta. Nah, begitu diluruskan, dalam sakit itu merenung segala aspek. Memang tadi sudah yang hobi nulis segala macam. Tetapi dengan kita ada misi tertentu tadi, menulis itu jadi kayak cepat sekali, kan. Cepat sekali, kan. Jadi memang kalau ada bahasa, terutama di bab 2, bab 3, bab 4, semuanya itu bahasa emosional semua. Ngetik itu berapa lembar itu cuma berapa, nggak sampai berapa jam selesai. Satu bab itu ada yang cuma 2 jam satu bab itu. Baik. Nah, kayak gitu. Baik. Ya, berarti Bang, ini menarik nih karena ada proses penyeimbangan berarti ya, yang sebelumnya mungkin proses kehidupan Abang kurang seimbang, jadi penyeimbangannya itu melalui proses ya riset tadi melalui menulis. Dan memang ya yang saya pahami ketika menulis dengan hati, dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita, apalagi tadi dengan Abang bilang beberapa bab dengan penuh emosional, itu akan terasa terbaca sekali karena tulisan itu memang ada ininya lah, ada gerakannya gitu, terasa semangatnya. Baik Bang, mohon izin ini nanti akan dilanjut dengan silaturahim yang lebih panjang nih, karena mungkin ini sebagai prolognya saja. Mungkin yang terakhir, apa kira-kira motivasi buat teman-teman atau rekan-rekan yang nyimak channel Gen Tangguh ini agar supaya bisa menjadi profesional seperti Abang di bidang pekerjaan, dan juga mungkin lebih menyeimbangkan kehidupannya agar senantiasa fokus terhadap misi itu, Bang. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, kenalilah passion. Kenalilah passion kita, kemudian gairah kita apa, kemudian itu jadikanlah jadikanlah profesional, geluti dan lain sebagainya, sampai itu menjadikan kita itu tidak terasa kita jadi seorang expert yang bagi kita adalah biasa saja, tapi bagi orang lain itu suatu wah. Kemudian yang kedua adalah seimbangkan hidup, ya. Sebagai seorang muslim, tujuan kita, spiritual kita adalah surga. Apapun yang Anda cita-citakan, apapun yang kita jadikan hobi, pekerjaan profesional, pastikan ada tujuan utamanya adalah bermanfaat bagi orang lain. Untuk diri sendiri itu nomor sekian bagi orang lain, dan apakah selaras dengan ajaran agama kita. Nah itu mungkin Kang Denny. Baik, Bang Anton, terima kasih sekali nih sharingnya walaupun waktunya terbatas. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah saya sudah punya ini bukunya langsung dari beliau,
Cuman kemarin lupa belum diminta tanda tangannya nih. Tanda tangan dari Bang Anton. Dan sudah ada buku keduanya ya. Buku kedua akhir Juli, Kang, lagi finishing ini. Oh, yang apa? Jadi pekerja tambang itu tidak keras ya, atau apa judulnya? Iya, iya. Ya. Baik, silahkan. Ini buku sangat bermanfaat sekali. Nanti bisa pesan ke Pak Anton. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menjadikan pencerahan dan motivasi bagi kita sebagai seorang profesional. Dan juga bagi yang ingin mudah-mudahan pindah kuadran. Setelah jadi pekerja, kita menjadi pengusaha. Terima kasih sekali Pak Anton Sudjarwo atas waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.